kasih Mbak Sherlyn. Ya, saya di sini akan memanggil dulu yang terhormat dan terganteng, ya kan, Bapak Handoko Wignowargo. Ya, Pak Handoko, mari bergabung bersama Zoom DPD RRI. Ya, terima kasih. Good morning, Halo, Pak Handoko. halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah diundang. Nah, buat saya sekali bergabung dengan RRI, tetap selalu untuk RRI. Silakan. Oke, sebelumnya kita mau perkenalkan dulu nih who is he ya. Jadi semua sih udah kenal, semua udah tahu, tapi sedikit aku mau share-share nih. Bapak Handoko Wignowargo, Dr. Andes, SA MBA, co-founder Maestro Consulting, Coaching, Communicating, Senior Associate di MAIT, Public Speaker, bidang People and Business Development, staf pengajar tamu di sejumlah program pasca sarjana, kolumnis sejumlah media massa, serta media sosial dan investor properti. Jangan lupa belanja di kami. Siap. Kemudian latar belakang pendidikannya, doktoral, MBA di Kansas, USA, FISIP UI, kemudian sarjana ekonomi dari manajemen Universitas Tarumanegara. Ini karir profesionalnya luar biasa, bisa tidak selesai sampai besok. Tapi yang penting-penting nih, karir profesional terakhirnya menjadi eksekutif director beberapa perusahaan di Ciputra Group. Kemudian sepanjang karirnya sebagai di bidang pemasaran, pengembangan bisnis baru, tapi the most important thing Maestro ini ya Pak ya, yang sekarang memang lagi hit. Semalam saya diundang di episode ke-216, luar biasa. Nama acaranya adalah Serajum, Senin, Rabu, Jumat. Gitu ya Pak ya, jangan capek-capek, nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan ketukar kayak semalam loh, sejarum loh, kok jadi sejarum? Ih, siapa? Aku enggak loh, semalam sejarum. Bapak jangan begitu ya kan. Ada rekamannya, ada jejak digitalnya loh. Siap. Oke, maafkan kalau kayak gitu. Ya, penghargaan ini yang penting nih. Penghargaannya High Distinctive Academy Award, luar biasa. The Most Popular Public Speaker in Property and Banking 2017. Rekor muri untuk the biggest serial development coaching for bankers. Luar biasa. Give a big applause to Mr. Handoko. Luar biasa ya Pak Handoko. Ya, oke. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, pagi hari ini kita akan mengenai win-win negotiation in pandemic situation. Selalu berhubungan dengan pemasaran nih Pak ya, apalagi untuk broker ataupun untuk siapapun yang hadir di sini, segala sesuatu ini berhubungan dengan negosiasi, ya nggak sih? Kadang-kadang sama pasangan juga perlu nego. Saya mau seafood, dia maunya kemana gitu ya. Jadi kita nego-nego gitu ya, atau nggak online shop, ya kan? Dengan diri sendiri pun juga harus nego kan. Oke, betul. Karena kita bangun masih ngantuk, apa terus atau terusin tidur atau bangun dan nonton acara ini. Dan yang ada di sini berarti pemenang negonya adalah dirinya sendiri yang mengatakan bahwa saya harus ikut acara ini karena acara ini bermanfaat. Ya, kalau enggak, tidur mereka masih ada enggak ikut gitu. Betul sekali, luar biasa. Apalagi di pandemic situation ya Pak ya, kita harus stay healthy, ya kan, penuh dengan semangat dan positivity. Oke, jadi menurut Pak Handoko nih, langsung nih first question nih. Bagaimana saat ini khususnya bisnis terkait pandemi situation? Gimana Pak? Silakan. Kalau kita bicara soal sebelum khususnya ya, kalau kita bicara soal umumnya itu bisnis sangat terganggu umumnya, ya. Tetapi kita mesti tahu bahwa di antara bisnis yang terganggu tadi ada orang-orang yang tetap berhasil. Pertanyaan yang paling mendasar daripada itu adalah kenapa di antara yang sangat terganggu tadi masih ada yang berhasil? Nah, itu rahasianya justru. Kenapa di antara bisnis yang sangat terganggu kok masih ada orang yang berhasil? Ya, ada yang berhasil karena produknya atau jasanya memang dibutuhkan pada saat pandemi. Itu satu. Ya, tetapi yang lain bahwa meskipun produk dan jasanya terganggu juga, tetapi dia juga tetap berhasil. Nah, apa rahasianya kalau gitu? Rahasianya adalah bahwa dia menyadari banget bahwa situasinya itu tidak baik, tetapi terus kemudian melakukan perubahan.
Perubahan apa yang bisa dilakukan? Satu, perubahan tentang pengetahuan, dua, pengetahuan tentang keterampilan, dan ketiga, perubahan tentang sikap-sikap. Oke, seharusnya dengan ikut acara ini, perubahan pengetahuan itu ada, bahwa oke ya, Anda semua pasti positif di sini karena pengen tahu, berarti sudah ada perubahan pengetahuan. Nah, keterampilan, ini yang nanti kita akan bahas adalah semua orang bisa, kan kita topiknya negosiasi ini ya, semua orang bisa melakukan negosiasi. Bahkan dari tadi kita cerita, dari bangun pagi pun kita sudah negosiasi dengan apa aja kita bisa negosiasi. Tapi situasi kan berubah. Ya, berarti situasi pandemi ini kita sejago-jagonya kita di situasi normal itu menjadi bisa tidak jago lagi di situasi pandemi. Oleh karena itu perlu kita mengasah keterampilan baru yang terkait dengan pandemi. Oleh karena itu waktu itu disepakatin judulnya adalah Win-Win Negotiation and Pandemic Situation. Jadi, nah itu yang nomor 2 soal keterampilan. Soal sikap. Ada yang menyikapi gini, wah situasi lagi buruk ini. Ya kita jualan properti pasti tidak akan bisa. Kalau Anda percaya jualan properti tidak bisa, maka yang terjadi kepada Anda seperti apa yang Anda percaya, karena ini masalah sikap mental kita. Ya, di dalam situasi yang buruk seperti apapun juga selalu ada celah. Dan celah itu yang kita ambil ya dengan keterampilan yang baru yang kita nanti akan belajar. Karena kalau kita bicara penjualan kan tidak bisa lepas daripada negosiasi. Dan nanti kita juga akan bicara secara khususnya adalah bagaimana agar supaya tetap win-win. Bukan I win, you lose. Atau you win, I lose. Atau lose-lose. Tapi win-win negotiation. Begitu Ibu Ros. Iya, waduh mantap sekali. Jadi ini banyak sekali yang harus sebenarnya kalau disebut tadi cuma 2 apa 3 ya Pak ya, keterampilan, sikap, ya karena itu yang memang harus kita gali lebih jauh dan pastinya itu kalau kita ikuti terus sesinya dari Pak Handoko yang pasti akan bersambung ini tampaknya ya Pak ya. Jadi karena 1 jam ini nggak selesai gitu kan ya. Jadi teman bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ini acara bersambung ternyata. Jadi akan dikupas tuntas di waktu yang akan selanjutnya. Oke, keterampilan dan sikap kita simpen dulu. Nah, pengen tahu lagi nih, kalau dulu di Arebi Pak, apa yang membuat Bapak yakin Bapak bisa men-share informasi ini untuk broker nih Pak? Jadi Bapak dulu di Arebinya ini ngajar apa sebenarnya Pak Handoko? Jadi begini, mungkin tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ros, bahwa sebelumnya saya itu kan sempat di Ciputra Group, khususnya dulu menjadi Executive Director di Century 21. Ya, waktu itu kan seperti kita tahu kalau kita punya brand dari luar negeri itu tidak serta-merta terus kemudian bisa diduplikasi begitu saja, melainkan harus dicocokkan dengan local wisdom dan sebagainya. Jadi waktu itu kami sempat menyusun materi-materi yang dasarnya dari asalnya tetapi terus kemudian dibentuk konteksnya di Indonesia, sehingga waktu itu pelatihan kami lakukan dengan sangat ekstensif sekali. Nah, pada saat yang sama, saya juga aktif di Arebi, waktu itu kebetulan jadi sekjen, dan hampir 5 tahun jadi sekjennya, karena waktu itu ya nggak kayak sekarang ya, disiplin banget soal berapa tahun harus ganti, berapa tahun harus pemilihan, dan sebagainya. Waktu itu masih ada di era yang dari kegelapan, katakanlah, masih terjadi persaingan dan sebagainya, sehingga terus kemudian menjadi Arebi yang tentu saja sekarang lebih baik, menjadi Arebi yang mau saling berkontribusi pada saat itu. Betul, saya jadi sekjen, saya keliling Indonesia bersama dengan ketuanya waktu itu Pak Tirta Setiawan, ya, terus kemudian merangkul semuanya, dan kemudian mengutamakan yang namanya edukasi atau pendidikan. Saya sendiri waktu itu banyak mengajar terkait dengan negosiasi, tapi tentu saja negosiasi during tidak pandemi ya, negosiasi pada saat itu. Terus kemudian leadership, ya, biasanya leadership ini memimpin para prinsipal atau member brokers, dan kemudian manajemen broker properti. Jadi manajemen properti salah satu materi yang disukai adalah ya kalau saya bercerita tentang the E factors, ya ada 5 E, ya ada GLI, me, free, dan C, terus kemudian terakhir nanti ada we gitu ya. Itu biasanya tahun lalu saya sempat bawakan ke Arebi juga.
Mungkin Luar itu. biasa. Jadi 3 atau Hmm. 4 kali yang saya rutin karena Aribi ini hebatnya adalah banyak sekali yang pintar ngajar. Dan saya selalu bilang kalau saya ngajar saya nggak mau hanya mengajar teorinya saja, tapi ada orang yang bisa sharing. Sehingga dengan demikian apa yang diajarkan tadi di lapangannya bisa dapat testimoninya. Karena bagaimanapun juga saya banyak mengajar, tetapi saya tidak atau bukan di lapangan menjadi pelaksana atau pelaku. Sehingga secara konsep saya menguasain sekali dan selalu terbarukan, ya, tetapi secara praktek itu saya perlu pendukung. Mungkin itu. Oke, siap. Jadi secara background dan pengalaman Pak Handoko compatible banget nih ya Pak ya. Alhamdulillah. Untuk bisa sharing ya kan yang episode keduanya nanti Ya, mengenai negosiasi di win-win negotiation in pandemic situation begitu ya. ya. Jadi buat Jadi Bapak mungkin Ibu mungkin ini begini, ya, Bu Ros. Mungkin begini. Pertama kali ya. saya masih membangun komunikasi dengan seluruh anggota RIB majority lah ya. Mm-mm. Komunikasi, ngobrol, chatting, zoom-zooman dan sebagainya itu satu. Dan kemudian ilmu tentang negosiasi sendiri itu tidak monopoli daripada broker properti. Oleh karena itu kan waktu itu saya tanya kepada Ibu Ros, kalau orang-orang di luar properti masuk boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena pada saat kita jualan produk lain di luar properti pun itu prinsip-prinsip yang dilakukan di dalam win-win negotiation and pandemic situation ini bisa applicable, ya, bisa applicable. Tentu saja karena contohnya banyak properti menjadi perlu untuk disesuaikan. Tapi pada prinsipnya itu adalah sama, hanya di properti mungkin kita hal-hal yang sifatnya khas perlu dimunculkan. Nah, selebihnya nanti bisa Iya. cari yang lain. Iya, betul. Jangan Gitu. Ya, kepanjangan ya, Pak ya. Nanti jadinya takut bocor. takutnya Bocor tipis. bocor. Iya, nanti kita mesti ke bengkel buat nambal. Jadi lebih baik kita lanjut ke Ya, pertanyaan ini selanjutnya. ini yang luar Nah, biasa daripada seorang Ibu Ros Latu Konsina adalah apa tahu itu? persis batasnya. Jadi saya diingetin, Pak, jangan kepanjangan nanti kalau cerita. Iya Nah, dong, Pak. nggak ikut yang Karena Septembernya katanya. betul, karena banyak sekali sponsor-sponsor nih Pak yang sudah mengantri Oke. di Pak Oh, Clement, ya. ya kan? Itu Pak Clement kenapa hilang dari Zoom saya, membuat saya mencari beliau gitu. Jadi Pak Clement tuh bilang ini kita harus tahan dulu nih, katanya tahan, ya kan? Untuk bisa menyambut acara seminar dan itu kita sebutnya coaching session. Ini yang lagi hot banget ya. Jadi coaching itu kalau teman-teman tahu, coach itu artinya bus, ya kan ya. So artinya artinya bus, artinya kita bareng-bareng naik busnya Maestro untuk diantarkan dari seseorang yang bisa Ya, negosiasi sebelum pandemik jadi lebih ya. bisa di era pandemik. Begitu ya Pak Handoko. Jadi Nah, mungkin ada perbedaan sedikit. ya, Tentu saja ini merupakan sebuah konsensus ya. ya, Secara umum perbedaannya adalah kalau orang training itu dari nggak bisa menjadi bisa. ya, Seorang yang melakukan coaching itu adalah darinya tadinya sudah bisa menjadi lebih bisa. Jadi tadi ya, seperti katakan Bu Ros, jadi diharapkan yang datang adalah Anda sudah bisa melakukan negosiasi. Ya. Nah pertanyaannya kalau saya belum bisa terus gimana? Nanti dengan persetujuan daripada RIB, nanti kami akan munculkan 3 video yang Anda bisa akses free of charge sebagai bagian daripada ini. Ya 3 video free of charge yang Anda tonton dulu, please tonton dulu sebelum kelasnya nanti, sehingga dengan pada saat kelasnya nanti Anda yang belum bisa sudah dibisakan dengan menggunakan ini belajar virtual namanya. Ya luar zamannya sudah biasa. berubah. Ya, Mantap, tiga mantap. nanti Jadi, tiga ya, materi yang akan ditonton sip. dulu sebelum acara. Tapi jangan dicari sekarang karena masih belum ada, biarpun sebetulnya sebagian sudah bisa diintip di kanal YouTube Handoko Maestro. Ya, oke Pak. Nggak usah disebut kanal Oh, nggak YouTube. boleh sebut Bapak ya. mah jualan mulu guys. Ih, nah bukan itu masa gue sampai mencela tuh earphone gue. Ini keluar dari skrip guys. Jadi gini maksudnya Pak Handoko. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan subscribe. Syailah di emailnya DPD Arebi. Nah, Yes. jadi kalau yang hadir di sini mungkin sempat ke skip untuk melakukan pendaftaran, kita akan email balik teman-teman video tersebut. Yes. Jadi video itu akan di-share, di mana di-share di emailnya teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu. Mantap.
This is for free, dan ini yang benar-benar Ya, misinya dari Arebi, kita berikan secara ya, gratis. Tapi gratis bukan berarti harus disepelein ya guys, karena ini memang misi ini ya, misi kemanusiaan kalau kata orang. Oke, lanjut. ya, Menurut Pak Handoko, ini kan kalau ya, bilang Pak Handoko tadi sempat mengutip bilang siapa aja bisa melakukan ya, negosiasi ya, misalnya. Nah, ya. Bapak bilang bagusnya kita bisa negosiasi, nanti kita bisa menjadi lebih pinter di Harusnya, seminar, di coach. Oke. harusnya. Misalnya Ya, negosiasi ini kan, ini masalahnya ini ada community juga nih Pak yang hadir gitu. Kalau ya, negosiasi ibu-ibu di tukang sayur, apakah bisa dibilang negosiasi juga Pak? Biar kita bisa ya, ngeblas lebih banyak lagi untuk ya, teman-teman gitu. ya. Ini kita nggak Bisa, bicara apa bisa. namanya broker aja gitu. Dan satu lagi pertanyaannya, bagaimana pentingnya negosiasi hingga harus dipelajari khusus? Kenapa penting? Sedangkan kalau ibu-ibu udah biasa, mau beli apa daging sekilo sekian, kurang dikit dong saya tambahin sama tetelan. Nah, Ya, itu ya. saya banget kayaknya. Oke, Jadi sip, mangga, Pak. sebetulnya kalau boleh jawab jujur, Ya, itu kalau saya misalnya ada pertanyaan kayak kuis gitu ya, di mana kita bisa menemukan para negosiator ulung gitu kan. Banyak orang pikir, wah di meja perundingan, di ini udah itu pertanyaan jawabannya terlalu dibikin complicated. Yang paling gampang adalah tentu saja dalam kondisi sebelum pandemi ya, paling gampang itu adalah di pasar. Di pasar itu kita ketemu para negosiator-negosiator ulung yang tidak pernah ikut training kita, tetapi jago. Karena apa? Karena perjalanan waktu, mereka diturunkan dari keluarganya, dari teman-temannya, dari lihat yang lain. Jadi kalau kita di pasar itu, ya dalam kondisi yang non-pandemi ya, itu adalah negosiator-negosiator ulung. Ya, itu satu terjadi. Nah, besok yang kita pelajari, saya tidak mau membawakan materi-materi yang muluk-muluk terus kemudian nanti jadi susah. Biarpun nanti judulnya dibikin keren, tetapi sebetulnya praktek di lapangannya itu simple, asal diikutin prinsip-prinsip dasarnya, akhirnya bisa terjadi ya kita memenangkan negosiasi yang namanya win-win. Win-win itu yang diajak negosiasi menang, yang mengajak negosiasi juga menang. Kenapa win-win menjadi penting? Karena begini, kalau kita ketemu klien, kita dapat calon klien. Calon klien itu negosiasi dengan kita. Kalau kita yang menang, dia kalah. Berhenti sudah ya. transaksi kita. Ya, dia tidak bisa memberikan kepada kita referral, dia tidak mau beli lagi dari kita, dia juga mungkin akan memaki-maki kita, nulis di sosmed dan sebagainya. Yang kita pengen adalah kalau dia win, kita win, dia happy, kita happy, maka hubungan menjadi berkelanjutan. Dia bisa memberikan referral, bisa mempromosikan, ya dan sebagainya. Nah, itu yang jangkanya panjang. Nah, teman-teman semua apa yang kita akan lakukan nanti adalah bahwa kita akan belajar bagaimana satu prinsip dasar itu harus win-win, terus kemudian tekniknya kita bagi menjadi teknik yang awal sekali, terus kemudian tengah sampai akhir, terus kemudian gimana nanti melakukan penjualan selama dengan menggunakan digital, dan kemudian tentu saja ditutup sesuai dengan topiknya adalah bagaimana di pandemic situation ini negosiasi dilakukan. Ya, Luar ya biasa. kalau boleh Jadi, dikasih bocorannya, kuncinya ya. semua persiapan. Oke, Oke, silakan. jadi kalau saya compile ya Pak ya, jadi Ya. negosiasi itu meskipun Bapak bilang di pasar itu memang banyak dilakukan, tapi sebenarnya secara teori itu ada tahapan, ya kan? Nah, Ada mungkin tahapan. ya, Hmm, mungkin itu teorinya juga didapat dari pasar. Jadi ya, kalau secara keilmuan itu namanya dari kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena ya, kemudian diinduksi jadi sebuah teori, ya. ya. Terus kemudian dari teori nanti pada saya jelaskan dideduksi lagi menjadi oh lah ini begini gitu kan. Jadi Oke. yang ada di pasar nanti akan dijuduli dan kemudian akan diuraikan dan kemudian disesuaikan dengan situasi pandemi. Kira-kira begitu. Oke, jadi Ya. sebenarnya ada jutlaknya, Hmm, kemudian ini dikhususkan di pandemic situation, luar biasa, yes, dan ini akan ya, di-share di bulan September gitu ya Pak. Nah, kenapa yes, Bapak dan Ibu kita memang benar-benar coba mengedukasi pre-nya dulu saat ini supaya mengetahui bahwa ini adalah benar-benar penting buat diketahui ya, bahwa kita benar-benar mencoba mendeliver coaching session di September itu memang ya, spesial. Begitu ya Pak ya, karena kita sebutnya tidak training tapi sebenarnya adalah coaching session gitu. Jadi
sebegitu pentingnya, sebegitu sesuatu yang harus dipelajari dari video yang akan kita deliver melalui email, kemudian yang akan masuk ke area coaching session yang tanggalnya sudah juga kita tentukan, Bapak Ibu. So actually negosiasi ini bisa dipelajari, bisa dipahami, dimengerti, dan pastinya dieksekusi dengan mudah, gitu ya Pak ya. Benar nggak sih? Saya mesti kasih catatan tanda kutip untuk dengan mudah. Memang dibikin mudah, tetapi soal mudah atau tidak tergantung bagaimana para peserta nanti memahami dan merubah sikap-sikap dasarnya dan kemudian mau berlatih. Karena kalau kita bicara soal keterampilan, berlatih itu menjadi penting. Terus kemudian kita bicara sikap menjadi penting, keinginan untuk berubah, keinginan untuk belajar lagi dan sebagainya. Karena nggak ada ya situasi yang berubah terus kemudian diselesaikan dengan cara yang lama dan berhasil. Dia selesaikan dengan cara baru. Ya, itulah namanya coaching ya Bapak ya. Tidak hanya memberikan sebuah ilmu, tapi juga mengubah mindset. Sehingga diharapkan orang yang hadir di situ tidak hanya menyerap ilmunya, tapi keluar dari sesi itu juga punya posisi yang berbeda. Today aku melakukan ini, keluar dari sesi ini, aku ada di posisi ini. We are in the bus of maestro. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya kan, subscribe ya deh, subscribe Pak Handoko juga oke. Ya kan? Maksud saya jangan lupa daftar tuh biar nanti Mbak Sherlyn dari tim kita men-share video-video tersebut. Oke, teman-teman izin bila ada pertanyaan silakan ditaruh di chat box ya kan sebelum kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih Pak Handoko. Kenapa apa sih yang membuat Bapak menyebut bahwa nanti September ini adalah coaching session? Silakan. Ya, jadi tadi mungkin sekilas sudah disinggung ya bahwa nanti bukan training, artinya kita tidak mulai dari nol. Jadi saya tidak akan memulai dari nol. Saya akan mulai dari tengah-tengah belum sampai advance. Jadi mungkin besok ini kita bikinnya sampai level intermediate lah. Jadi bukan intro ya. Jadi nah bagi mereka yang tidak atau butuh untuk intronya itu belajar lagi, maka nanti kita kasih lewat tadi ke Bu Ros lewat subscribe di Arebi, sehingga dengan Arebi nanti diberikan linknya ya sehingga orang-orang bisa mempelajari dengan details, Jadi ada namanya pre-session, pre-coaching session ya yang Anda harus belajar dulu. Atau paling enggak dengan yang sudah bisa pun jangan terus aku udah bisa, oke, that's fine, sudah bisa. Tapi paling enggak kita punya bahasa yang sama agar supaya nanti sesi yang cuma 3 jam itu tidak terus kemudian, aduh aku nggak tahu ini, aku nggak tahu itu gitu kan. Nah ini cara belajar baru yang wajib kita budayakan, yaitu bukan datang ke kelas atau datang ke Zoom area ini dengan kepala yang kosong, melainkan dengan kepala yang sudah sepertiga atau setengah terisi, sehingga nanti di sini nih tinggal bikin perubahan dan kemudian tinggal dipraktekannya menjadi mudah. Ya, coaching betul. adalah seperti itu. Ya. Mantap. Ada pertanyaan nih Pak di chat box dari Bapak Ricky Lee. Izin saya bacakan. Bagaimana cara negosiasi yang baik terhadap customer atau owner yang bersifat tertutup? Ya. Nah, kalau ini saya tidak boleh jawab sekarang, Bu Ros. Karena kalau dijawab sekarang, kata Bu Ros, ini bukan bocor tipis, tapi bocor tebel. Ini nanti akan dibahas di coaching session-nya. Jadi di coaching session, tapi pertanyaan ini kita akan simpan dan kemudian Pak Lee pasti akan hadir juga nanti di sana. Ya, nanti kita akan jawab nih loh situasinya. Jadi kita bicara bahwa customers itu kan ada banyak variasinya gitu kan. Bahkan keras kepala pun kadang-kadang customer keras kepala itu bukan karena dia memang sifatnya keras kepala, tapi karena kitanya sebetulnya nggak cukup siap untuk berhadapan dengan dia, itu satu. Atau kitanya itu di mata consumer itu maaf ya, ini orang suka bilang, misalnya customer begini, ini broker,
strawberry, mangga, apple, sorry, nggak level, gitu misalnya. Karena apa? Menunjukkan ketidakmampuannya dengan apakah itu dengan verbal, apakah itu dengan vokal, apakah itu dengan visual. Nah, itu nanti kita akan jawab di sana, ya, bahwa orang yang dalam negosiasi posisi yang sudah kalah akan cenderung, ada orang tertentu cenderung untuk makin mengalahkan. Nah, pada saat orang katakanlah pendekar ketemu pendekar, mereka malah cenderung tidak negosiasi, melainkan mencari titik temu. Nah, ini kalau itu bisa dilakukan, ini akan jadi cakep sekali. Gitu. Iya. Mak, kadang-kadang mungkin ya aku win the game gitu kan, tapi behind that ternyata dia memberikan testimoni yang tidak baik ya Pak ya. Itu juga kan ya merupakan nggak win-win seperti tadi Nggak Bapak win-win. bilang. Jadi akhirnya kan Iya kita Bapak, punya sustainable ya, customer itu nanti betul. ada penjualan pembelian ulang, ada Ya, refer, merefer, ya kan, rekomendasi kita. Nah, langsung masuk Pak. Pas banget ada yang bertanya dari Pak Ferry, bagaimana caranya supaya mereka bisa mereferensikan teman-temannya dan closing bersama kita gitu. Bagaimana ya, Pak? kali jauh sebelum mereferensikan, nomor satu itu adalah bahwa kita itu harus membangun trust atau kepercayaan. Nah, ada berisik ini. Dulu waktu kita bicara di dalam situasi normal, cara yang paling mudah adalah temui customer kamu. Izin, sorry host, tolong di mute yang bocor supaya lancar ya. Izin host untuk standby. Thank you. Lanjut Pak Handoko. Oke, jadi ceritanya adalah bahwa nah ini kalau ada interupsi ini kadang-kadang suka, lu tadi ngomong sama mana ya gitu ya. Saya ulang sedikit ya. Jadi apa namanya? Tadi pertanyaan apa sih, Bu Ros? Jadi lupa deh. Jadi pertanyaannya bagaimana mereferensikan Oke. supaya mereka mereferensikan kita agar teman-temannya itu bisa closing gitu sama Belum kita. sampai jauh referensi ya. Itu adalah kita itu kan mesti bangun trust dulu. Bangun trust dengan orangnya. Jadi dengan adanya trust baru kemudian bisa terjadi transaksi. Kalau sudah terjadi transaksi, trust tadi harus dijaga, yaitu dengan follow up program ya. Nah, setelah itu baru kemudian bisa lahir yang namanya referensi. Ya, orang yang punya pengalaman satu dan buruk atau merasa dia lose, maka dia tidak akan berikan referensi. Ya, itu satu ya. Orang yang sudah nggak lose, dia merasa win, tapi terus kemudian kita tidak follow up lagi sehingga win tadi bisa orang bilang namanya bom-bom chicken seed gitu kan, hangat-hangat tai ayam, winnya berasa sebentar, habis itu dingin udah hilang gitu kan. Nah, kita mesti follow up, jaga hubungan dengan baik yang kita sebut dengan building relationship. Dari situ baru kemudian bisa dapat referralnya. Ya, nah teman-teman semua ada penting adalah begini, referral di dalam sistem kita kan memang ada nilai uangnya biasanya, tetapi jangan salah loh, bukan uang semata-mata yang ada nilainya. Ya, hubungan baik, bahkan orang-orang bisa mereferalkan kita tanpa harus kita memberikan referral fee. Karena apa? Karena apa namanya? Buat mereka tidak mau atau apa namanya, bukan tidak mau ketahuan ya, tidak mau menerima sesuatu untuk suatu kebaikan yang mereka lakukan kepada teman-temannya. Ya, dan ini nanti kita bisa bicarakan di after session, tapi jangan di ini karena di luar materi pandemi. Di luar materi negosiasi juga. Oke. Ya, kalau kata orang masuk Pak Eko ke sesi selanjutnya Pak Handoko. Juga ada nanti akan ada, tentu saja kita akan bersama dengan kita collab lagi ya Pak ya. Dengan DPD lagi adalah yang advance. Tadi kan ada intronya nanti buat video, intermediate-nya kita bahas nanti di September, dan kemudian nanti advance-nya kita bahas, kita cari hari baik. Oke. Mantap Pak. Oke, aku cuman baca sekilas saja ini pertanyaan terakhir karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Bahwa ada pertanyaan mengenai the power of mouth atau kekuatan dari bicara, selling mouth by mouth, apakah sangat memberikan pengaruh bagi suatu proses dealing? I think it's part of the coaching session ya Bapak ya. Jadi ini kita nggak bisa lanjutin jawabannya karena kelihatannya Pak Handoko sudah sangat amat ingin
udah ngebul ini ya, udah nggak sabar buat memberikan sesi-sesinya. Ini memang seorang coach sesungguhnya ya. Jadi kalau udah ditanya gitu kan bawaannya, I wanna coach you, ya kan, you need a coach gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa, inilah darah dari seorang Pak Handoko yang memang harus kita tiru ya. Apa Mungkin namanya boleh dikasih kayak apa namanya hint sedikit. Oh Ya, boleh, jawabannya silahkan. adalah kurang lebih, tapi nanti akan jelaskan di acaranya. Jadi Mangga Pak, mangga. awal itu biasanya customer yang di level di bawah namanya uh, suspek. Ya, suspek itu orang tahu kok kita itu brokers. Ya. Nanti kalau kita bisa approach dia, terus kemudian bisa jadi prospek, dia tertarik, kan gitu. Habis tertarik, terus kemudian bisa menjadi yang namanya customer. Customer itu arti beli jasa kita. Setelah jadi customer, kalau dia mengulang, maka jadilah nanti klien. Ya, oke. Nah, kalau sudah klien, nanti sampai level yang paling tinggi yang disebut sebagai advocate. Advocate itu akan membela, advocate itu akan mempromosikan kita. Jadi itu nanti jawabannya, tetapi detailsnya akan ada di sesi yang bulan September nanti. Oke, ini Pak, semakin kesini akan semakin banyak pertanyaan Pak, tapi memang kita terbiasa untuk on time ya Pak Handoko ya, izin ya Pak ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu di sini itu adalah salah satu kelebihan dari acara Arebi. Kita selalu on time, kita selalu stick to the plan. Kalau udah dibilang 5 menit jangan dipanjangin karena itu menunjukkan komitmen Anda terhadap Arebi. Sedap. Oke, jadi aku bacain aja. Di Arebi itu komitmen menjadi penting. Seorang broker yang Pak. punya komitmen, dia akan punya reputasi. Seorang yang punya reputasi, nanti akan terjadi transaksi-transaksi yang merupakan duplikasi atau transaksi lanjutan. Betul, ya komitmen tuh nggak cuma pada broker, tapi juga komitmen kalau udah bilang sayang, jangan di ghosting. Nanti ke coaching Pak Handoko, kata Pak Handoko saya bukan love coach, tapi negotiation coach. Oke, aku bacain aja nih Pak, tapi please jangan dibaca karena kita akan acara akan berlanjut. Oke, dari Ibu, izin Ibu Ida Susiani. Bagaimana cara menyikapi jika owner tidak mau propertinya di listing di broker? Ini adalah part of negosiasi ya, Pak Handoko ya. Oke, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya berikut adalah sneak peek. Tujuan kita memberikan sesi 1 jam ini bersama Pak Handoko adalah untuk melihat betapa pentingnya negosiasi tidak hanya terjadi seperti di pasar, tapi negosiasi itu ada tahapan. Tadi Bapak bilang sampai ada tahapan advance, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab, yang akan dikupas tuntas oleh Pak Handoko di coaching session on September. So, semuanya silakan hubungi Sekretaris DPD Arebi atau silakan jangan lupa didaftarkan emailnya agar kita memberikan video for free ya, terutama untuk yang sudah mendaftarkan. Oke, jadi Pak Handoko terima kasih banyak untuk sneak peek-nya. Semoga bisa bermanfaat dan yang pastinya bikin kita semua kepo supaya hadir di bulan September karena kita akan memiliki win-win negotiation in pandemic situation. We gonna have the new attitude, we gonna have the new mindset, yang pasti the new skill to face this pandemic situation. Correct ya Pak ya? Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Handoko. Bagi Anda yang pengen selalu berkelanjutan suksesnya, maka ada baiknya untuk kita itu belajar dan tidak berhenti atau tidak merasa bahwa kita sudah mampu semuanya. Belajarlah, tidak semua pandangan yang saya sampaikan nanti Anda setuju, that's fine. Ya, tetapi pada saat Anda belajar, Anda bisa ambil yang bermanfaat, ambil yang applicable, terus kemudian sambil tahu bahwa iya ternyata itu bisa berarti terjadi penambahan. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Ini tadi saya udah dipesan-pesenin, ayo jangan bocorin karena kebiasaannya senang berbagi nanti semuanya. Ya, tapi nanti panjang. Masa 19 ini sampai dengan perkiraannya bulan depan 15. Itu sebulan lagi 15 September itu pasti akan ada di kami akan memperbarui materi sehingga materinya menjadi yang paling kekinian. Betul Pak Handoko, luar biasa. Sebelum berakhir kita give a big applause buat Pak Handoko Wiknyowargo. Luar biasa Pak Handoko, thank you so much. Ya, oke, terima kasih Pak Handoko. Kita akan ketemu lagi on September.
Salam sehat dan sukses. Dua orang prinsipal yang sudah berpengalaman menjalankan bisnis property agent ya. Di sini saya perkenalkan dengan Pak Suryanto dari Rewet Prestige Kelapa Gading ya. Pak Suryanto sudah ada? Salam sehat. Salam sehat, apa kabar Pak? Baik. Ya, luar biasa. Oke. Kemudian ada satu lagi, kita panggil Pak Hendy ya dari Remax ya. Pak Hendy Yunus dari Remax sudah ada? Oh ya. Ya. Pak Halo, Pak salam Henry. sehat Pak. Ya, salam sehat. Terima kasih ya. Oke, kita di sesi kedua ini sifatnya sharing ya. Jadi saya akan bertanya, bertalk show lah dengan Pak Suryanto dan Pak Hendy. Jadi siapa tahu bisa menjadi suatu inspirasi bagi Bapak Ibu yang hadir di sini ya di acara ini. Oke, kita langsung aja ya Pak. Saya mau nanya nih dengan Pak Suryanto dan Pak Hendy nih. Pak, ceritakan dulu dong Pak, bergabung dengan bisnis agent properti ini dari kapan sih Pak? Saya berikan untuk Pak Suryanto dulu Pak. Bisa sharing kan? Oke, thank you. Salam sehat semuanya. Sehat. Sebenarnya saya masuk ke agent properti ini tidak sengaja ya. Jadi tidak sengaja itu di tahun 98 ya. Oke. Tahun 98 sebenarnya background saya waktu itu adalah kontraktor. Jadi kita banyak mengerjakan kontraktor, konstruksi, interior segala macam ya. Tapi pada saat Krismon berhenti semua. Berhenti semua ya. Jadi kena Krismon. Terus kebetulan juga saya ada pekerjaan terakhir interior ya, kebetulan interior kantor terakhir yang kita desain itu yaitu kantor interior Rewet. Gading. Gading, saya desain, nah habis itu selesai, terus mau opening, tapi nggak ada marketing katanya. Ya udah saya suruh jagain kantor gitu. Ya udah saya jagain aja gitu. Udah jagain opening, belum ada marketing, saya jagain, terus ada yang datang ya tips segala macam. Ya udah saya terima aja gitu. Habisnya saya terima ya ada listing ya kita coba pasar-pasarin, ternyata bisa laku. Terus saya lihat kok kita di kontraktor kerjanya setengah mati, ya baru hasil. Tapi ini enak banget gitu loh. Ya tawar-tawarin, terus ada yang minat langsung dapat komisi. Nah, udah setelahnya itu ya udah kecantol masuk ke bisnis ini. Jadi kontraktor kita tinggalkan gitu. Secara nggak sengaja aja gitu. Iya. Jadi nggak sengaja Pak ya, jaga kantor malah dapat listing, dapat pembeli bisa deal, dapat komisi ya Pak. Iya, kebetulan juga kan ya properti juga ya. Jadi ada hubungan. Iya, betul. Luar biasa ini. Pak, kalau Pak Hendy gimana Pak Hendy? Ya, salam untuk semuanya. Wah, kalau Pak Suryanto sudah senior banget ya. Ini senior. Saya baru bergabung serius di properti, di kantor properti itu tahun 2014. Oke. Jadi ya sebenarnya juga waktu itu sempat ada beberapa orang yang katakan kepada saya ya, 2014 baru bergabung. Itu kayaknya terlambat katanya. Karena kan kita tahu booming properti di Indonesia, di Jakarta khususnya itu 2010, 2011 mulai ya. 2013, 14 sudah mulai flat. Dia bilang, apa nggak telat? Kayaknya sudah ini. Tapi ternyata keputusan saya nggak salah. Which is sampai hari ini kantor kita bisa perform dan hasil juga lumayan bagus gitu. Oke. Berarti di awal Pak Suryanto dan Pak Hendy juga awalnya dari marketing dulu Pak ya? Sorry tadi. Betul ya? Pak Hendy juga ya Pak ya? Oh, kalau saya background-nya sebenarnya nggak ada di properti sama sekali malah. Oh, nggak ada? Saya background-nya bukan di properti, waktu itu hanya, ya kalau saya lihat adalah dunia properti ini sepertinya dunia yang dinamis dan kayaknya tidak ada matinya. Karena terbukti di tahun 98, Krismon,
properti mungkin kehantam sedikit, tapi kemudian nggak ada masalah lagi, bagus lagi. Setiap momen, setiap kondisi, setiap berapa tahun sekali selalu ada siklus, tapi properti nggak pernah ada matinya. Dan ini terbukti dari 7 tahun terakhir, setiap ada krisis, ada kondisi, sebenarnya kita sebagai broker hanya bagaimana kita melihat situasinya ya. Apa yang sedang berlaku, kalau misalnya jual beli lagi kurang, sewa menyewa lagi bagus kalau harga sudah terlalu tinggi. Tapi begitu bank memberikan KPR yang ringan, orang mulai jual beli lagi. Nah, sebagai broker, bagaimana kita melihat situasi. Dan menurut saya itu sih salah satu yang membuat saya tertarik ke dunia properti. Dan itu terbukti dari 2014 sampai hari ini kita bisa growth terus. Oke, ya luar biasa. Benar Pak. Jadi setiap agent itu harus melihat peluang dari sisi keadaan market ya sekarang ya. Nah, Pak Hendy juga berkarir itu dari awal itu dari agent ya Pak. Nanti kan sekarang Bapak sudah jadi prinsipal nih. Iya. Awalnya ya semua ada step-stepnya Pak ya. Benar. Waktu itu juga sendiri turun lapangan dulu, semua kerjaan sendiri. Semua kerja sendiri ya. Iya. Betul karena semua itu proses karena kita yang dicari kan di sini pengalaman ya Pak. Pengalaman itu yang memberikan kita ilmu dan skill kita menjadi tambah Pak. Oke. Berarti kalau Pak Suryanto sendiri areanya kan di Kelapa Gading ya. Kalau Pak Hendy di mana Pak? Kalau kantor saya di PIK. Oh di PIK, oke. Ya. Wah lagi. Kapuk. Ya Pak Utara juga ya. Ya, Jakarta Utara juga benar. ya. Tapi Pak Suryanto Jakarta Utara bagian ujung timur, saya ujung barat. Pak Suryanto apa kepala naganya ya? Jadi saya ekornya ya. Ekornya di PIK ya, ekornya di PIK. Oke, ya berarti market sekarang gimana nih Pak Suryanto di Kelapa Gading? Kalau di Kelapa Gading gimana nih? Sebenarnya di Gading untuk turnover yang secondary itu masih tetap berjalan ya, karena Kelapa Gading itu kan daerah favorit ya, tinggal dengan segala macam fasilitas sudah jadi satu kota gitu. Jadi walaupun orang dulu banjir segala macam tuh orang sini nggak pindah-pindah kok. Jadi lupa 3 bulan lupa udah. Jadi memang Kelapa Gading jadi daerah favorit untuk tinggal. Jadi ya banyak turnover yang tetap jalan ya. Jadi untuk selama pandemi segala macam turnovernya masih oke, Bu. Jadi tetap berjalan sih. Masih oke. Ada masalah. Nggak ada masalah. Itu di Kelapa Gading sendiri range berapa sih Pak yang misalnya turnovernya tinggi Pak, nilainya Pak, nilai transaksinya Pak? Di bawah 5M lah. Yang biasa rumah-rumah tinggal ya itu mungkin dari 3 sampai 5 lah. Oh di bawah 5M ya? Iya. Di sana masih ada ya ke cover ya? Kalau ada, di wilayah saya banyak, susah Pak. Ya, di bawah 5M masih banyak. Iya. Oke, kalau Pak Hendy sendiri gimana Pak? Di PIK ini kan kelihatannya nih PIK-nya lagi ngembangin sampai PIK 2 nih. Wah, sekarang lagi happening, lagi heboh nih. Gimana nih market di sana nih Pak? Nah. Mungkin ada mungkin marketnya memang beda, tapi kalau saya lihat itu ada sedikit kesamaan ya antara Kelapa Gading dengan PIK. Itu adalah tipe-tipe marketnya, tipe-tipe orang-orangnya yang cukup tanda petik fanatik ya. Jadi seperti Kelapa Gading itu luar biasa sih menurut saya. Waktu dulu masih sering banjir dan segala macam, tapi harganya tinggi dan orang istilahnya udah tinggal di sana, itu mereka nggak pernah pindah-pindah lagi. Kalau pindah pun hanya ganti rumah yang lebih besar. Betul ya Pak ya? Betul. Sama kurang lebih di daerah PIK, Pluit, PIK juga sama. Jadi orang-orang yang mungkin dulu di Murakarang, di Pluit, kalau dia cari rumah atau mungkin anaknya mau merit, mereka cenderung cari yang deket-deket karena mungkin udah terbiasa ya dengan gaya hidupnya, lifestyle-nya, mungkin dari makanan dan semuanya itu udah cocok. Dan mungkin juga usahanya juga lebih gampang. Jadi biasanya mereka masuknya ke PIK. Maka sekarang pengembangan sampai ke ada Golf Island, ada PIK 2, penjualan so far sih masih bagus ya. Memang pandemi ada pengaruh pasti. Tapi secara ini penjualan masih jalan terus. Secondary juga masih bagus. Masih bagus ya Pak. Ya. Jadi selama pandemi ini kan sebenarnya market tuh masih stabil ya Pak ya. Benar. Karena permintaan masih ada karena kebutuhan orang tetap ada di daerah sini. Iya, betul. Ada terkoreksi nggak sih Pak mengenai harga Pak? Sedikit banyak ada.
Just Ada ya. terkoreksinya paling terasa itu tahun lalu, mungkin di Oke. bulan 4 sampai bulan 6 itu sempat lumayan terasa, tapi setelah itu sudah membaik, bahkan cenderung beberapa tempat yang baru, terutama seperti Golf Island cenderung naik, Pak, Oh gitu. harganya ya. Oke. Oke, luar biasa ya. Ternyata orang Indonesia kemarin saya dengar saya baca di mana tuh kemarin ya, katanya ada peningkatan ya orang kaya di Indonesia ya. Sebenarnya dengan itu properti masih ada marketnya, karena kan pasti ada kebutuhan tadi yang seperti Bapak bilang kan untuk itu tempat tinggal ya. Oke. Sekarang kan Pak Suryanto dan Pak Hendy ini punya kantor ya sendiri ya masing-masingnya. Sebenarnya bagaimana sih cara memanage nih Pak ya para marketing di situasi pandemik ini Pak? Kira-kira ada kesulitan apa nih Pak yang terjadi? Dan Bapak bagaimana bisa meningkatkan dari transaksi dari masing-masing marketing kantor Pak? Pak Suryanto silakan Pak. Oke, kendala kita pada masa pandemi itu sebenarnya kan kita nggak bisa bertatap muka ya. Jadi semua harus melalui online gitu. Nah itu mungkin kendalanya. Jadi kalau buat mereka yang tidak menguasai sosmed online itu memang jadi kendala juga gitu. Nah ini yang kita jadi sekarang pushnya ya mereka yang istilahnya gaptek ya harus belajar, terpaksa harus belajar. Karena kedepannya itu kelihatannya new normal itu semua akan terjadi di online gitu, ya. Jadi apalagi sekarang teknologi juga kemajuannya luar biasa ya, luar biasa. Jadi mau nggak mau ya tetap harus diketatkan manfaatkan sosmed yang sudah ada gitu. Jadi memang ya dari kita juga banyak juga ya belajar. Sekarang belajar juga gampang kan dari internet juga dibuka juga banyak ya, atau enggak dari Zoom yang diadakan oleh developer dari R&D segala macam. Itu kan belajar bisa gratis banyak gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari masing-masing marketing. Kalau mereka memang tetap mau eksis, dia harus belajar sosmed untuk kedepannya gitu. Dan hal-hal yang lain yang mungkin mereka lakukan adalah sekarang adalah mengolah database yang ada ya kan. Database yang mereka peroleh kan cukup banyak. Nah ini mereka harus sortir dan diolah lagi pada masa-masa pandemik ini kan. Sekarang work from home ya, ada waktu ngolah gitu, milah-milah segala macam ya. Nah ini yang mungkin harus banyak mereka lakukan gitu. Saya lihat sih dari orang marketing kita sih rata-rata masih ada transaksi ya, walaupun memang udah agak berkurang, tapi hampir rata-rata merata ya, masih ada transaksi walaupun dalam masa-masa pandemi ini sih. Oke, berarti masih ada peluang di masa pandemi itu, jadi kita tetap harus meningkatkan skill kita ya Pak, apalagi di skill di digital ya Pak, ya. Oke, bagaimana dengan Pak Hendy ini Pak? Ya Pak, kita juga ngalamin kendala yang paling besar terasa itu memang di tahun lalu pas awal-awal pandemi ya. Bulan 4, bulan 5 itu boleh dibilang total nggak ada transaksi baru. Karena memang owner juga nggak, kalau kita bicara secondary, owner nggak berani showing rumahnya dibuka untuk orang asing masuk. Klien juga nggak urgent banget, nggak mau keluar. Kemudian primary juga susah, waktu itu developer kantor juga pada tutup semua. Iya, betul. Nah, jadi itu memang kendala satu. Kendala kedua lagi adalah kita nggak bisa ketemu. Jadi biasanya kalau agent-agent ada masalah, kita masih ada meeting, kita masih bisa memotivasi, kita masih bisa handle kan. Nah, itu jadi kendala besar. Tapi justru di momen seperti itu, saya lihat ada peluang. Yang pertama adalah, saya bicara dengan tim saya di kantor terutama. Banyak yang akhirnya, banyak agent-agent terutama yang nggak punya kantor, mungkin nggak punya support, mereka mulai mundur, mulai menghilang. Karena udah nggak tahu gimana. Nah, akhirnya saya bilang, nah ini ada peluang, karena saya yakin nggak akan terus-terusan seperti ini. Nah, pada saat kondisi membaik, persaingan semakin dikit. Orang-orang yang selama pemainnya banyak mulai dikit, dan itu terbukti.
Di bulan 6 kita udah mulai bisa ada transaksi lagi, dan tahun lalu pun ternyata luar biasa, kita bersyukur kita bisa growth dibanding 2019 secara kantor. Kemudian ada hal-hal apa yang kita rubah adalah biasanya kalau kita mau meeting dengan tim itu kalau pagi itu susah. Nah, kita tahu sendiri kalau agent kan waktu kerjanya itu banyak tim di luar dan nggak terbiasa ngikutin jam kantor ya. Nah, jadi betul. Kalau mau jam 9 aja susah, pasti telat. Akhirnya pada saat pandemi kita rubah jadi Zoom meeting, kita sekarang meetingnya jam 8 pagi. Sebelum jam 8 sudah hadir. Nah, mau nggak mau harus. Ya, saya pikir ini momen yang tepat untuk merubah mindset, sekaligus merubah attitude. Saya bilang, semua kan dari diri sendiri. Kalau kita mindsetnya benar, kita attitude-nya benar, sikap kita benar, dan tadi Pak Handoko ada bagus banget ngomong satu hal, tentang kalau kita berpikir nggak bisa, kita berpikir nggak ada yang mau beli, ya akan nggak ada. Tapi kalau kita yakin ada yang mau beli, ada aja. Dan itu yang kita lakukan. Dan ternyata sampai hari ini kita bisa setiap Senin pagi meeting jam 8 pagi. Waduh, luar biasa. Nah, jadi ada satu habit yang baru. Ya itu hal-hal seperti yang Pak Suryarto sampaikan juga sih. Bagaimana kita manfaatin teknologi. Sekarang juga kita lakukan virtual showing klien yang bakal nggak pernah lihat fisik unit sama sekali bisa deal. Hal-hal seperti itu ya hal-hal baru yang harus kita lakukan, dan bersyukur sekali R&D lakukan hal-hal seperti ini. Jadi saya juga dorong tim untuk belajar terus. Sekarang kan belajar jadi lebih gampang. Dulu seminar semua on-site, offline. Artinya kalau kita nggak sempet harus kita siapin waktu, harus belum lagi perjalanan ya kan. Betul. Sekarang kan enak, banyakkan di rumah, ngurusin selesai, kita bisa buka YouTube, kita bisa Zoom seperti ini, selesai kita bisa ngerjain yang lain. Jadi membantu sekali sih, tergantung bagaimana kita melihatnya juga ya, shifting kita. Betul. Wah, luar biasa ini. Ya, saya dapat banyak insight dari Pak Hendy ini. Ya, sama Pak Suryanto juga tadi. Memang di pandemik ini kita harus bisa atur mindset kita ya untuk mencari cara bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi ya Pak ya. Jadi sebenarnya skill kemampuan apa nih Pak yang marketing harus bisa tadi kan Pak Suryanto bilang di sosmed ya, di digital. Tapi selain itu Pak, sebenarnya kan banyak nih yang kita perlukan sebagai agent properti. Nah, menurut Pak Suryanto dan Pak Hendy nih, jadi Pak Suryanto dulu deh, skill-skill apa yang perlu ditambah nih Pak? Jadi supaya bisa marketing bisa di dalam situasi pandemik ini juga tetap fokus dan tetap bisa transaksi, Pak. Ya, sebenarnya gini. Jadi saya mungkin ada beberapa poin ya. Yang pasti pertama itu harus tetap semangat dulu. Semangat, betul. Tetap semangat itu yang pasti, ya. Ya. Nah, terus yang kedua seperti yang saya katakan itu mereka harus ya, karena mereka sudah banyak database. Sebenarnya database ini kan sebenarnya aset buat kita. Itu mereka mungkin masa inilah yang harus diolah gitu. Karena ada waktu. Ya, dulu kan nggak ada waktu keluar keliling terus. Nah sekarang ada waktu work from home. Jadi mereka harus sortir ya, mungkin terus olah database-nya, terus mungkin kontak-kontak lagi, maintenance lagi dengan database yang ada. Ini adalah sebenarnya suatu aset yang sangat luar biasa itu kalau diolah dengan benar. Ya. Terus yang berikutnya ya seperti yang saya katakan, mereka harus ya meningkatkan keterampilan dalam sosmed ya untuk berjualan ya. Jadi mesti banyak belajar ya. Dan berikutnya mungkin ya manfaatkan portal properti yang ada ya. Sekarang memang jualan kan kita juga nggak bisa langsung ya. Jadi sekarang andalan kan semua di online. Jadi manfaatkan semua portal yang sudah ada. Ya. Terus yang berikutnya juga harus rajin-rajin ikut juga perkembangan produk-produk dari developer yang ada. Walaupun dalam masa-masa pandemi ini, saya lihat ada beberapa developer yang penjualannya juga luar biasa. Ya. Yeah. Nah, itu mereka juga cukup kreatif ya, mengeluarkan produk-produk yang dikeluarkan ternyata juga lakunya dalam
berapa 1 bulan, 2 bulan udah sold out. Nah ini mereka juga harus aktif untuk monitor dan harus ikut partisipasi karena ini kesempatan juga gitu ya. Nah terus juga mungkin harus lebih aktif juga untuk mencari listing ya. Dalam masa pandemi ini sebenarnya banyak sekali listing orang yang kesusahan mau jual segala macam, juga ini dengan harga-harga yang diskon yang cukup banyak ya. Nah ini sebenarnya kesempatan untuk kita ya, untuk kita ya, untuk bermain di sana gitu, karena dengan harga yang cukup murah sebenarnya kalau cari pembeli itu nggak terlalu susah ya. Dan yang berikutnya juga dalam masa sekarang ini juga dari banking kan juga banyak kredit kan dari nasabah yang macet. Jadi bank juga dalam masa sekarang itu banyak sekali untuk melego aset-aset dari nasabah-nasabah yang macet. Nah ini juga sebenarnya ya marketing itu harus jeli gitu loh, mencari komunikasi dengan bank-bank ya untuk mencari aset-aset itu yang mau dijual. Dan biasanya kalau sudah agak macet gini kan juga untuk negosiasi biasa itu lebih mudah. Nah ini mungkin beberapa poin yang harusnya marketing sekarang untuk lakukan ya. Ya seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Suryanto. Ya Pak Hendy gimana Pak? Ya, thank you. Kalau saya lihat ya mungkin Pak Suryanto sudah mengcover cukup banyak. Jadi kalau dari saya pribadi dari pengalaman, apalagi terutama di masa pandemi ini, salah satu yang saya cukup tekankan ke tim itu mungkin di soft skill. Jadi dari sisi attitude mereka, mental mereka, bagaimana mereka melihat, apalagi kalau kita tahu sekarang ini banyak berita-berita di luar yang kita tahu sendiri ya, di media di Indonesia biasanya suka buat judul itu yang heboh, tapi begitu kita baca isinya belum tentu 100% seperti itu. Contoh nih, yang pernah kejadian adalah ditulis, saya pernah baca dan ini pernah disampaikan oleh tim saya, kliennya ngomong ke dia gitu. Properti di Indonesia drop lebih dari 50%, dia tulis harganya. Itu judulnya seperti itu. Nah, kemudian setelah dibaca, nah masalahnya banyak orang Indonesia suka baca judul, nggak baca berita. Betul. Saya baca beritanya, di situ ditulis memang benar dia menemukan ada properti yang drop lebih dari 50% di Pondok Indah. Tapi itu hanya 1-2 unit dari sekian ratusan ribu unit yang tersedia. Dan itu saya rasa tanpa pandemi pun kondisi seperti itu selalu ada. Benar ya Bapak ya? Betul. Kita di properti kita udah tahu setiap saat akan selalu ada orang-orang yang BU 1-2 unit. Tapi kan itu judulnya sangat misleading. Nah, itu yang biasa saya sampaikan di meeting mingguan, itu penting banget bagaimana saya update dan saya yakinkan ke mereka. Coba dibaca semua, kemudian edukasi kliennya. Kita nggak meng-counter mereka, tapi kita mengedukasi dengan kebenaran. Ternyata setelah dibaca, enggak. Judulnya hanya heboh aja. Dia hanya tapi kalau mau dituntut juga nggak bisa. Dia bilang memang benar ada, meskipun satu di antara ratusan ribu unit. Nah, mungkin seperti itu yang salah satu soft skill-nya, mentalnya, bagaimana mereka bisa hadapin itu. Mereka harus diupdate dengan informasi yang tepat, benar, sehingga mereka juga bisa mengedukasi klien mereka di lapangan. Kemudian juga skill-skill, tentunya selling skill, negosiasi skill juga penting banget. Bagaimana juga saya sangat tertarik ini mendengar bagaimana Pak Handoko akan membongkar lebih lanjut. Mungkin juga Pak Handoko bisa sampaikan bagaimana cara negosiasi kalau misalnya kita nggak bisa ketemu. Karena selama ini kan biasa kalau negosiasi udah deket-deket, kita ketemu, kita bantu cari titik tengahnya. Sekarang kan banyak kan klien, owner, kalau bisa nggak ketemu sampai udah deal, tinggal ketemu tanda tangan aja. Bagaimana mungkin, nah itu Pak Handoko mungkin nanti bisa disampaikan dibantu juga di bulan September. Saya jadi tertarik nih. Itu saya rasa itu salah satu yang penting ya. Sellingnya bagaimana, negosiasi bagaimana, membangun hubungan terutama juga itu penting banget di masa-masa seperti ini. Yang mungkin juga itu ya, digital marketing, bagaimana kita bisa menampilkan listing kita menjadi lebih bagus di sosial media. Dan personal branding menurut saya juga penting banget, bagaimana setiap agent itu mereka percaya dan bangga dengan profesi mereka, sehingga mereka bisa menyatakan kepada di sosial media bahwa saya ini realtor loh, saya ini realtor yang bagus, yang baik. Jadi kalau kalian butuh rumah, butuh
mau jual apa segala bisa hubungi saya. Saya rasa itu penting untuk masa-masa seperti ini. Kita yakin dan kita pede dengan profesi kita. Oke, siap. Thank you Pak Hendy, Pak Suryanto, luar biasa. Memang skill-skill yang di cover dengan kedua narasumber kita, Pak Suryanto dan Pak Hendy ini luar biasa. Pak Suryanto mengcover dari sisi skill, tapi Pak Hendy dari soft skill. Ya, ini luar biasa. Tentu saja kita di RAB di bagian training juga selalu memberikan training-training yang untuk membantu para marketing, para prinsipal, dan teman-teman semua untuk menghadapi situasi-situasi pasar seperti sekarang ini di masa pandemik. Justru itu kita berikan sesi dengan negosiasi dengan Pak Handoko yang nanti akan dilanjutkan di bulan September gitu loh Pak. Oke. Yang pasti yang utama ya Pak Suryanto dan Pak Hendy ya. Pertanyaan terakhir. Kan Pak Suryanto dan Pak Hendy ini pasti kantornya sudah masuk RAB ya Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak tanggapan Bapak untuk kantor-kantor yang belum join di RAB? Kira-kira bisa kasih masukan nggak manfaatnya, Pak? Ini Pak Suryanto kelihatannya ada masalah keluar nih kayaknya. Ya. Coba Pak Hendy. Saya rasa sih bagus banget ya untuk saat ini, apalagi kita perlu ada asosiasi. Kalau saya perhatiin di Indonesia kita ini masih agak terlambat untuk urusan sebagai agent properti. Kalau di luar negeri, agent properti posisi secara profesi ini sangat-sangat istilahnya apa ya? Sangat tinggi dan sangat tinggi, betul. Bonafit. Karena kenapa? Karena untuk menjadi seorang agent properti nggak gampang. Harus ada lisensinya, ujian dan segala macam. Nah, saya rasa ini RAB adalah ujung tombak kita ini untuk bisa ada satu lisensi jelas sehingga ada perbedaan. Agent-agent yang memang di bawah RAB itu lebih profesional, lebih bisa dipercaya karena kita jelas, kita nggak bisa sembarangan. Kita ada kode etiknya segala macam. Nah, saya rasa ini untuk kantor-kantor yang belum bergabung, RAB juga nggak bisa sendiri. Kalau kita tidak semua support kantor-kantor, justru kantor-kantor semua itu kalau bisa kita saling support dan justru kita akan membuat kita di lapangan sendiri juga lebih gampang karena klien akan jauh lebih percaya dan bahkan mungkin klien ke depan mereka berpikir bahwa kalau bisa jual beli saya nggak ada agent. Kalau bisa semua agent yang ada di bawah RAB karena udah jelas profesional, jelas kode etiknya jelas, cara mereka kerjanya jelas, gitu. Oke, terima kasih. Pak Suryanto udah join lagi. Ya, gimana Pak Suryanto? Terakhir nih Pak. Nah. Halo Pak. Halo. Sepertinya Pak Suryanto freeze dia. Iya, katanya koneksinya ya. Iya. Ada masalah ya. Oke. Gimana ini, Sherlyn? Yes, Pak. Oke. Kalau dari pertanyaan sih udah ya kita, atau gimana? Oke, ya udah. Pak. Boleh bertanya. Oh, ada yang bertanya? Boleh yes, ya, Pak? dari Pak Irwan, Pak. Oh, Pak Irwan. Oke, satu pertanyaan ya, kasih. Maaf karena keterbatasan waktu. Pak Irwan, silakan. Terima kasih Pak Raymond, Pak Hendy, Pak Suryanto. Terima kasih acara ini talk show sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh numpang bertanya sedikit, Pak Hendy kan ini kan di PIK ya. PIK itu kita tahu bersama kan proyek Agung Sedayu. Kalau boleh kasih tips sedikit mengenai prospek di PIK 2, Pak. PIK 2 itu kan sudah banyak juga yang sudah serah terima atau belum serah terima dan juga ada sekunderinya sedang berjalan. Kebetulan saya ada transaksi satu juga di situ. Menurut Bapak ke depannya PIK 2 ini prospeknya gimana buat agent-agent properti seperti kita nih, Pak? Oh, begitu ya. Terima kasih. PIK 2 sih memang proyek besar ya. Itu mega proyek banget. PIK 2 yang tahap 1 saja itu total lahannya 1.000 hektar. Yang tahap 2-nya 2.600. Jadi yang tahap 2-nya 1.600. Total sekarang udah 2.000 lebih lah. Besar ya. Serah terima pertama rencananya akhir tahun ini, Pak. Jadi belum ada serah terima untuk PIK 2. Yang tahap 1 yang pertama akan serah terima itu rencana di akhir tahun ini.
Kalau prospeknya ke depan, kalau saya lihat sih bagus, terutama karena dia mega proyek, dan ini juga adalah proyek dari Agung Sedayu gabung dengan Salim Group, makanya namanya Sedayu Indocity. Jadi kemudian juga selain dari perumahan dan ini, mereka juga udah banyak proyek-proyek seperti komersial dan yang lain-lain yang sudah masuk ya, sudah banyak banget company-company yang bergabung di situ. Itu bisa lihat di kantor marketing, maupun kalau kita ada kesempatan masuk ke PIK 2-nya, itu udah kelihatan pamfletnya semua. Jadi ini kalau kita lihat sebagai kota baru, pengalaman dari saya itu adalah bagaimana supaya kota yang baru itu supaya harganya cenderung bisa naik, kan kita lihat dari infrastruktur dan fasilitas. Tadi Bu Ros juga ada sampaikan yang Jababeka ya, soal infrastruktur, dan itu penting banget. Jadi ada tol yang baru, ada beberapa exit tol baru di situ, kemudian ada rumah sakit, fasilitas pendukung yang juga sudah disiapkan di situ. Jadi saya lihat kalau kita bicara jangka pendek tentunya kurang tepat, tapi kalau investasi jangka menengah ke panjang itu bagus. Oke. Begitu. Mungkin ada bocoran Pak, kalau sekunderinya, harga sekunderinya. Sekunderinya terutama sekarang pasti masih sedikit ini ya, masih tertekan. Karena kita tahu sendiri rumah belum serah terima. Jadi belum tentu ada orang yang mau beli dengan harga yang ini, karena juga belum ada yang tinggal. Harga secondary pasti lebih masih di bawah harga beli mungkin di awal-awal itu seperti itu. Di bawah harga primary lah. Apalagi secondary kan harus belinya cash. Belum tentu bisa KPR saat ini secondary karena kan masih PPJP. Thank you Pak Hendy. Ya seperti itu. Oke, thank you Pak Irwan pertanyaannya ya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Hendy, Pak Suryanto. Tadi kelihatannya ada kesulitan koneksi ya. Terima kasih waktunya dan sudah bisa sharing di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini.